Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 17 April 2024 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dari Fresh Juice dimanapun berada, masih dalam suasana Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, gereja mengajak kita untuk mendengarkan dan merenungkan tentang roti hidup yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 35 sampai dengan ayat 40 berikut ini. Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak beroleh hidup yang kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes bab 6 diawali oleh kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang di seberang Danau Galilea, yang kemudian disusul dengan mujizat Yesus berjalan di atas air ketika para murid sedang menyeberang ke Kapernaum. Kedua peristiwa ini tentu menjadi viral dibicarakan di mana-mana, dan orang-orang pun berbondong-bondong ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Yesus sempat menyindir orang-orang itu. "Kamu mencari aku bukan karena telah melihat tanda-tanda, tetapi karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Yesus tahu mereka mencari Yesus karena hendak memaksa Yesus menjadi raja bagi mereka. Barangkali mereka berpikir akan hidup enak karena 5 roti jelai dan 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang dan masih bersisa banyak. Ditambah lagi dengan aksi Yesus berjalan di atas air, padahal ombak sedang bergelora dan angin kencang. Mereka teringat kisah nenek moyang mereka. Selama bertahun-tahun dalam perjalanan di gurun, Tuhan memberi mereka makan roti mana melalui perantaraan Nabi Musa, dan kali ini mereka merasa akan mengalami hal yang sama, makan roti gratis melalui Yesus. Tetapi mereka keliru. Yesus memberi makan kepada 5.000 orang itu karena tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang yang rela tidak makan untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Maka mereka pun tidak mengerti ketika Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Dan mereka menjadi semakin bingung lagi ketika Yesus berkata,
barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Akhirnya sejak saat itu banyak murid Yesus yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, badan jasmani kita membutuhkan makanan dan minuman supaya tetap hidup. Setiap hari kita makan nasi dan lauk pauk, sayuran, dan juga buah. Agar makanan menjadi lezat untuk disantap, maka makanan itu pun kita olah sedemikian rupa, kita tambahi bumbu dan bahan penyedap lainnya. Makan adalah kebutuhan, tetapi sekaligus memberi kenikmatan jika makanannya itu lezat. Makanan yang lezat umumnya kurang sehat, dan makanan yang sehat umumnya kurang lezat. Kalau kita mau sehat secara jasmani, maka kelezatan mesti dinomorduakan. Takarannya pun mesti diatur. Jika terlalu sedikit, kita menjadi kurang gizi atau obesitas jika terlalu banyak dan sering. Makanan pokok orang Yahudi adalah roti. Barangkali itulah sebabnya Yesus mengumpamakan dirinya sebagai roti hidup, yakni makanan yang membuat kita tetap hidup. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus bukanlah santapan untuk jasmani, melainkan santapan rohani untuk jiwa kita. Santapan pokok rohani kita adalah kasih. Jiwa kita akan disegarkan di saat kita menerima belas kasih dari orang lain, entah berupa materi, perhatian, pujian, dan hal-hal positif lainnya. Biasanya santapan seperti ini langsung kita nikmati. Ketika orang memuji kita, entah benar-benar memuji atau sekedar menghibur, ada perasaan senang tentunya ketika mendengarkannya. Sama seperti santapan jasmani, akan timbul rasa lapar jika asupannya kurang. Begitu pula dengan santapan rohani. Jika tidak mendapatkannya atau kurang, maka kita akan berusaha untuk mendapatkannya, menuntut orang lain untuk memuji kita, meminta orang lain memberi perhatian kepada kita. Kita maunya didahulukan atau diistimewakan dari orang lain. Keinginan-keinginan seperti ini mungkin boleh kita sebut sebagai kurang gizi secara kejiwaan. Sebaliknya, jika asupan rohani berlebihan, maka obesitas rohani juga terjadi. Ketika kita dipuji-puji orang, maka bisa jadi kita akan menjadi sombong, congkak, angkuh, dan cenderung memandang rendah orang lain. Bisa lebih buruk lagi, kita cenderung memperlakukan orang lain sekehendak hati kita. Maka perlu berhati-hati, jangan sampai kita menderita obesitas rohani. Nampaknya seperti santapan jasmani, santapan rohani, yang lezat pada umumnya kurang sehat, dan yang sehat umumnya kurang lezat. Lalu seperti apa santapan rohani yang sehat itu? Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Santapan rohani yang sehat dan sekaligus lezat bisa kita dapatkan melalui iman percaya terhadap karya keselamatan kekal dari Yesus, Juru Selamat yang mengorbankan nyawanya sebagai penebusan dan bangkit untuk mengalahkan maut. Dengan iman, kita bisa membangun hubungan pribadi dengan Yesus, hubungan yang intim dan akrab di setiap perjumpaan-perjumpaan setiap hari melalui doa, mendengarkan sabdanya yang ditulis dalam Injil, serta menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan santapan rohani ini, kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera, sebab roti hidup Kristus memberi kita kekuatan dan ketahanan menghadapi berbagai kesusahan dan pencobaan hidup. Yesus mengundang semua orang untuk datang kepadanya
dan menerima roti hidup itu, tidak ada satu orang pun terlewatkan, tidak diundang. Keputusan yang terpenting dalam hidup kita adalah menerima roti hidup yang dari Kristus itu dan menyambut undangannya. Marilah sekarang kita berdoa bersama untuk menutup perenungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, sempurnakanlah iman kami yang hanya sebesar biji sesawi ini, agar kiranya dapat terbangun relasi yang intim dan akrab dengan Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Roti Hidup, yang menggantikan segala kesombongan dengan kerendahan hati, yang menguatkan kami menghadapi berbagai persoalan hidup. Bantulah kami agar selalu dan hanya mendengarkan sabdanya saja dan dimampukan untuk menjalankannya dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 17 April 2024. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.